Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah rekaman online untuk hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Ibadah hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Immanuel Kristo dengan tema Dia semakin besar, aku semakin kecil. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan nats pembimbing diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita akan sambut nats pembimbing dengan menyanyikan lagu dari NKB 34 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah
Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Telah seminggu kita melewati kehidupan kita hari demi hari. Tiba saatnya kita akan mengakui segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nats pengakuan dosa diambil dari Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saya berikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami semua ya Allah. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakanlah kami untuk tetap beribadah dan masuk dalam hadirat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakui segala dosa kami. Amin. Kita akan menyambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 213 ayat 1 dan 3. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar
Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita akan menyambut berita anugerah dengan menyanyikan lagu dari NKB 189, Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah dan beri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari Galatia 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Yesus Terlebih Besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya
besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kasih karunia dan rahmat, kami berterima kasih karena Engkau mengumpulkan kami dalam ibadah ini, sekalipun kami tidak di ruang yang sama. Namun kami yakin Tuhan hadir di doa kami, Tuhan hadir di atas pujian kami, dan juga Tuhan hadir dalam ibadah kami. Sebentar kami akan membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika kami melakukannya maka kami boleh mendapatkan berkat melaluinya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan perenungannya, mampukanlah dia, supaya dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami jemaat-Mu sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-8. Saya akan baca mulai dari ayat 2 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 8 yang kita baca tadi adalah Mazmur puji-pujian. Mazmur pasal 8 yang kita baca tadi juga adalah sebuah refleksi pengenalan diri pemazmur di hadapan Allah, Sang Pencipta. Struktur Mazmur ini menjelaskan betapa manusia yang diciptakan itu ditempatkan begitu rupa di antara ciptaan yang lain. Namun betapapun manusia ditempatkan begitu rupa, manusia adalah ciptaan dan Dia, Tuhan, adalah pencipta segala sesuatu. Sehingga dalam bait-bait mazmurnya, pemazmur menunjukkan kontras yang tajam, perbedaan yang sangat jauh antara manusia dengan Allah. Ayat 3 menuliskan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan.
Dengan ayat ini pemazmur hendak menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Yang melaluinya Allah sejak semula mengaruniakan kekuatan, memberikan kelebihan. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai gambar Allah. Yang melaluinya manusia dijadikan sebagai rekan sekerja Allah, partner Allah untuk mengelola ciptaan, mengelola dunia ini. Namun gambar Allah tidak berarti sama persis dengan Allah. Gambar Allah itu tidak identik dengan Allah. Pemazmur dalam bagian awalnya menuliskan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan." Ada kontras yang tajam antara manusia dengan Allah. Pemazmur dalam bagian-bagian tulisannya memanfaatkan unsur-unsur alam untuk menjelaskan kebesaran Allah. Dan ketika pemazmur memperhatikan semua itu, maka yang ada di dalam diri pemazmur tidak lain adalah kekaguman yang luar biasa. Betapa seluruh ciptaan Allah menyatakan kebesaran Allah. Manusia, saudara dan saya, memang dijadikan luar biasa. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini adalah pertanyaan reflektif pemazmur tentang kediriannya di hadapan Allah. Dengan kalimat ini pemazmur sebetulnya juga mau mengatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi dirinya yang bukan siapa-siapa itu telah dipercaya sedemikian rupa. Saat itulah yang nothing telah diubah menjadi something. Pemazmur menyebutnya dengan ungkapan, "Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Betapa luar biasanya manusia, saudara dan saya diciptakan. Namun di tengah-tengah alam semesta ini, di tengah-tengah alam raya ini, kita, saudara dan saya, tidak lebih ibarat setitik debu yang dengan mudah dapat dihempaskan gelombang besar, dihempaskan oleh ombak, badai, atau apapun juga yang melampaui kekuatan kita. Marcus Garvey, aktivis sosial kulit hitam, berkata, Allah dan alam raya telah menunjukkan siapa diri kita. Dan melalui kelebihan kita sebagai ciptaan, kita dapat menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi, kata Marcus Garvey, biarlah Allah dan langit menjadi batas kita, dan keabadian menjadi ukuran kita. Dengan kelebihan kita, maka kita dapat melakukan apa saja. Tetapi tetap ada batas, kekuasaan, kemampuan, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, manusia, setiap kita bagaikan sebutir debu di hadapan kebesaran Allah yang penuh kuasa, sangat kecil, begitu kecil, jauh dari kuasa, jauh dari kekuatan. Manusia tampak hebat bukan karena manusia pada dirinya sendiri, tetapi manusia menjadi tampak luar biasa di hadapan ciptaan yang lain karena Tuhan yang membuatnya demikian. Perhatikan kalimat membuatnya hampir sama seperti Allah. Sekali lagi, sama seperti Allah tidak identik dengan Allah. Sama seperti Allah bukan berarti serupa dengan Allah. Sama seperti Allah apalagi bukan Allah. Karena Allah adalah sang pencipta yang tidak sama dengan ciptaan, manusia tetaplah dalam segala keterbatasannya. Saudara-saudara, situasi pandemi yang menghantam dunia yang juga melanda negeri ini membuat setiap kita sadar betapa kita ini bukan siapa-siapa.
Manusia yang adalah sebagai puncak ciptaan justru adalah makhluk yang paling terdampak dengan bencana pandemi ini. Manusia, saudara dan saya, tampak tidak berdaya. Pandemi ini membuat setiap kita disadarkan betapa kuasa, jabatan, kedudukan, nama besar, popularitas yang mungkin kita sandang, yang mungkin kita miliki, tidak dapat membantu apa-apa. Hanya untuk menikmati oksigen yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis dengan bebas, kita pun tidak bisa mendapatkannya ketika kita membutuhkannya. Hanya untuk menikmati kebebasan yang Tuhan karuniakan juga kita tidak bisa dapatkan, kita tidak bisa peroleh. Dan kita tidak mampu mengatasi ketakutan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Disitulah kita sungguh-sungguh butuh, perlu akan Tuhan. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Ternyata karena virus yang tidak tampak itu kita pun tidak punya kuasa. Puluhan dan bahkan jutaan orang tampak tidak berdaya, tampak menyerah, terkapar dan lunglai. Keilmuan manusia, keterampilan manusia, kemampuan manusia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan COVID-19 yang sekarang ini melanda dunia dan melanda negeri kita. Atas semua itulah pemazmur di ayat 10 menuliskan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudara, kalimat itulah yang tepat kita ucapkan dalam situasi kita saat ini. Ketika kita tahu bahwa kemampuan kita tidak dapat mengatasi segalanya, maka dengan kerendahan hati kita merendahkan diri kita dan meninggikan Dia yang menjadi sumber pengharapan kita dalam setiap situasi kita. Saat itulah tampak betapa kita semakin kecil di hadapan Dia dan betapa Dia tampak semakin besar. Dan memang sungguh-sungguh besar dalam keterbatasan diri kita. Hanya dengan cara itulah maka kita akan dimampukan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah kegalauan dan kerisauan kita akan bahaya yang tidak terlihat ini. Saat itulah kita datang dan memohon kepada Tuhan. Lindungilah dan sertailah kami ya Tuhan. Jagai kami. Jagai kami dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan terus mengerjakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Dan biarlah kita semakin merendah karena memang Dia penuh kuasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan, kasih setia dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Dalam kerendahan hati kami memohon biarlah Tuhan sumber segala kekuatan dalam segala kebesarannya terus menolong dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sungguh tidak sepenuhnya baik ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sakit. Kami mau mengingat Ibu Enita Sofia. Kami berdoa buat Ibu Nike Santosa. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi banyak nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini ada dalam kondisi berjuang untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Tuhan sumber segala berkat dan kasih karunia menolong mereka. Kami berdoa bagi para lansia, Ibu Lili Arifin,
Ibu Noni Rahman, Ibu Indriani, Ibu Saryani, Mok Margana, Ibu Darmi, Ibu Krismin, Ibu Feti Dewi, Ibu Lani, Ibu Listiani Rumantir, Ibu Iswanti, Ibu Inge, Ibu Pardede, Pak Jerry dan istri, Bapak George Tumiwa dan istri, Bapak Heng, Bapak Tabrani dan istri, Bapak Iwan, Bapak Andre Chandra Warman, dan Bapak Siman Juntak. Dalam usia yang semakin bertambah pula kasih Tuhan buat mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah negeri ini. Jadikanlah kami boleh menikmati kembali kesehatan kami. Berikanlah kepada kami kesejahteraan kami. Oleh karena itu berkatilah upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan obat. Kami berdoa untuk kebutuhan oksigen bagi mereka yang menjalani perawatan. Kami berdoa untuk kebutuhan vitamin. Kami juga berdoa untuk program vaksin, biarlah percepatannya boleh menolong imunitas bangsa kami. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka sebagai tim pemulih agar mereka tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sampai saat ini belum bisa berkumpul. Tuhan memberkati satu persatu jemaat-Mu di tempat masing-masing. Biarlah mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Pada akhirnya kami mau mempercayakan diri kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama gereja dan jemaat dari segala abad dan tempat. Kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dalam gereja Pauk Tomang, bisa memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang tertera pada layar. Semoga persembahan yang Ibu Bapak berikan boleh berkenan dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Firman Tuhan pada kebaktian Minggu tanggal 11 Juli 2021 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Pelayan firman pada kebaktian Minggu tanggal 18 Juli akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Kusnandar. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan bersama-sama menghadirinya. Warta komisi, ibadah komisi pemuda dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 15.30. Ibadah komisi remaja dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 13.30. Ibadah komisi anak dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 11 siang. Ulang tahun jemaat. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini
Bapak Tongam Simanjuntak tanggal 5 Juli, Saudari Lydia Priyatna tanggal 5 Juli, Ibu Veronica Koro tanggal 6 Juli, Saudari Yulia Ginardi tanggal 7 Juli, Ibu Rebecca Gandania tanggal 10 Juli. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari beserta keluarga. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga saudara terkasih almarhum Bapak Bing Hartoyo Tugiarso, merupakan ayah dari Ibu Gloria Carolina dan merupakan mertua dari Bapak Frankie Huang pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Yang kedua, almarhum Bapak Dipa Bintara, suami dari Ibu Florentin, yang merupakan kakak dari Ibu Haga, Ibunda Beatrice, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Yang ketiga, almarhum Bapak Sardono, ayah dari Ibu Hani dan merupakan mertua dari Bapak Antonius Panakuan, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Segenap majelis dan jemaat Pauk Tomang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Pengunjung kebaktian. Kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini kami ucapkan terima kasih. Kami mengundang jemaat untuk hadir kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk kepada pujian penutup. Kita akan menyanyikan dari PKJ 129. Kau berperkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera, lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadat telah selesai. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam ibadah online minggu depan.